Film dilanjutkan di mana Wednesday ditangkap dan diikat. Ternyata Wednesday sudah tahu itu kelompok Bianca, sehingga ia meminta mereka membuka saja topengnya karena ia sudah tahu itu mereka. Dan mereka pun membuka topengnya, lalu Xavier bertanya bagaimana ia bisa sampai di situ, dan Wednesday pun menjelaskannya serta memperlihatkan lukisan dari Rowan. Ternyata mereka kelompok Nightshade yang telah lama dibubarkan, tetapi Bianca menjelaskan, mereka dibiayai oleh orang-orang kaya untuk membentuk kelompok itu lagi secara diam-diam. Setelah apa yang terjadi dan mengetahui rahasianya, Xavier ingin merekrut Wednesday untuk masuk dalam grup, tetapi Bianca tidak setuju karena dia masih mengingat kekalahannya pada saat perlombaan Poe Cup. Dan Wednesday pun menjawab ia juga tidak mau, lalu ia pun pergi dari tempat itu dengan melepas ikatannya 5 menit yang lalu. Lalu scene pun berpindah di pagi hari di mana murid Nevermore berkumpul di halaman sekolah. Dan kepala sekolah menjelaskan mereka berkumpul untuk mengadakan acara tahunan yaitu kerja bakti dan wajib diikuti oleh semua murid Nevermore serta peresmian patung monumen baru di alun-alun kota. Lalu mereka dibagikan lokasi masing-masing secara acak untuk melakukan kerja bakti. Enid mendapatkan kerja bakti di lokasi dunia peziarah sedangkan Wednesday di lokasi Urias Heap yaitu toko barang antik. Selang berbincangan itu kepala sekolah menghampiri Wednesday. Mengatakan ia akan membawa biola Wednesday ke alun kota, untuk Wednesday mendampingi drum band SMA Jericho saat upacara di alun-alun kota, karena kepala sekolah mendengar ia bermain biola pada waktu itu sangat merdu. Lalu scene pun berpindah di mana murid Nevermore sudah sampai di alun-alun kota, di mana di sana Wednesday Xavier sedang berbincang. Wednesday mengatakan kenapa dia tidak kaget saat ia melihat lukisan pada waktu itu, mengatakan ia sudah melihat di meja Rowan saat itu. Saat ia bertanya Rowan malah mengamuk, ujar Xavier. Lalu Wednesday mengatakan apakah Xavier tahu pria di lukisan itu. Dan Xavier pun menjawab pria di gambar itu bernama Joseph Crackton ialah pendiri kota itu yang bernama kota Jericho tempat Wednesday berada saat ini. Lalu scene pun sudah berpindah di mana wali kota menyambut murid Nevermore, setelah itu mereka pun pergi ke tempat lokasi masing-masing yang sudah diberikan. Pada saat itu Wednesday ingin bertukar lokasi dengan Enid. Awalnya Enid tidak mau tetapi saat Wednesday mengatakan bahwa Ajax lokasinya di tempat barang antik, ia pun mau bertukar lokasi. Dan mereka pun pergi. Wednesday sudah sampai di dunia peziarah, diperlihatkan di sana banyak sekali pengunjung, dan mereka pun disambut oleh Nyonya Arlene, ialah yang memandu para murid untuk melakukan kerja bakti di tempat itu. Dan Nyonya Arlene menjelaskan mereka berada di Museum Permukiman Pertama Peziarah Jericho tahun 1625. Di sana ia memperkenalkan ada rumah sebagai pertemuan di dalamnya ada bermacam koleksi artefak yang berhubungan dengan pendiri kota Jericho. Ada juga toilet netral gendir pertama di Amerika ujar Nyonya Arlene. Saat ia menjelaskan, Wednesday pun bertanya, apa saja yang ada di dalam rumah pertemuan, lalu Nyonya Arlene menjawab di sana ada perkakas tani asli, alat makan, bahkan pispon keluarga Crackton dan lain-lain. Mendengar itu Wednesday ingin kerja bakti di sana. Tetapi Nyonya Arlene mengatakan tidak bisa karena masih dalam tahap perbaikan. Lalu mereka pun pergi untuk membantu di toko Goela-Goela yang berdiri sejak 1955, dan mereka pun diminta mengganti baju dunia peziarah. Scene pun berpindah di Maman Enid dan Ajax di toko antik, hanya mereka berdua saja di sana, diperlihatkan di sana banyak sekali hewan-hewan yang dipermentasikan, dan mereka berdua diminta menyisir bulunya. Di tempat dunia peziarah Wednesday memulai kerja bakti. Mereka disuruh menjaga toko dan promosi kue di sana, dan dengan mulutnya yang tosik, pengunjung tidak jadi mencoba kue itu dan para pengunjung pun pergi. Scene lain diperlihatkan Eugene sedang makan kue sendirian, lalu datang 3 remaja yang mengganggu Wednesday saat itu. Oleh kekenyangan ia pun muntah di hadapan mereka bertiga, melihat itu mereka pun hendak membuli Eugene. Sebelum itu terjadi Wednesday pun datang, pria itu menyerang Wednesday tetapi mudah dikalahkannya, dan 2 teman lainnya pun pergi karena tidak mau cari masalah lagi. Dan Wednesday membersihkan kotoran di baju Eugene karena ia seperti adiknya bagi Wednesday. Lalu mereka berdua berencana pergi ke rumah pertemuan. Sesampainya di sana Wednesday masuk ke dalam dan Eugene menunggu di luar. Diperlihatkan di sana banyak sekali artefak dan patung pendiri Jericho. Saat itu Wednesday melihat lukisan seperti dirinya yang sedang memegang buku. Di tempat lain Nyonya Arlene mencari Wednesday karena tidak ada di tempat itu dan Bianca pun memberitahunya. Wednesday menemukan buku yang ia cari. Saat ia membukanya ternyata itu hanya replika saja,
dan Nyonya Arlin memergoki mereka berdua. Wednesday biasa saja melihatnya tidak ada takut-takutnya ataupun panik sama sekali, malah ia menyapanya. Saat Nyonya Arlin melihat buku yang dipegang Wednesday, ia mengatakan buku itu hanya replika serta yang aslinya dicuri oleh penyihir bulan lalu. Lalu Wednesday bertanya di mana rumah yang seperti di lukisan di dinding, dan Nyonya Arlin menjawab ia tidak tahu karena ia baru saja bekerja di situ. Scene pun berpindah di toko antik. Ada seorang kakek-kakek yang mencuri sebuah kamera tetapi Enid dan Ajax tidak mengetahuinya. Di scene ini Enid selalu memberi kode terhadap Ajax, agar ia dibawa Ajax untuk berkencan. Tetapi melihat Ajax tidak peka, Enid pun marah kepada Ajax dan ia mengeluarkan unek-uneknya yang tersembunyi. I've spent all morning flirting and hinting and date. Melihat itu Ajax pun menyadarinya dan membawa Enid berkencan. Mendengar itu Enid sangat senang. Kembali ke Wednesday, ia berada di toko kafe Tyler. Di sana ada Xavier yang kerja bakti di tempat itu. Lalu Wednesday meminta Tyler menunjukkan rumah yang ada di lukisan tadi di peta jika ia tahu tempatnya, ujar Wednesday. Lalu Tyler pun mengatakan tempatnya serta menunjuk lokasinya di peta. Setelah mengetahui lokasinya Wednesday pun pergi ke sana sendirian. Singkat cerita Wednesday pun sampai di reruntuhan itu. Di sana ada kakek gelandangan tadi yang tinggal di tempat itu. Saat ia ingin mengganggu Wednesday, Ting mencekeknya hingga ia lari ketakutan. Dan di sana mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Lalu Ting meminta Wednesday menggunakan kemampuannya, dan Wednesday mencoba memegang setiap bagian dari tempat itu, tetapi tidak ada reaksi apapun. Saat mereka berdua ingin pergi ia tidak sengaja memegang pintu masuk, lalu Wednesday mendapatkan penglihatan lagi. Di mana ia dibawa ke masa lalu. Di sana diperlihatkan, ada seorang gadis yang ingin dibakar, mereka sambil mengatakan anak iblis dan kerusuhan itu dipimpin oleh Joseph Craxton yang masih hidup pada zaman itu. Di mana ia memanggil gadis itu dengan sebutan Goods Adam, sama dengan marga keluarga Wednesday. Ternyata gadis itu diadili karena mereka menganggap dia seorang penyihir dan dituduh menggunakan ilmu hitam, lalu gadis itu menyerangnya. Semakin marahlah Joseph ini dan ia dibawa ke sebuah gudang, diperlihatkan di sana banyak sekali orang yang disekap oleh Joseph dan kelompoknya. Ternyata Joseph ini pendatang baru, tetapi tujuan sebenarnya ia ingin memusnahkan mereka. Karena menurutnya para penduduk yang disekap itu adalah penyihir. Lalu mereka di dalam itu pun dibakar hidup-hidup, sebelum apinya menyebar, gadis itu ingin menyelamatkan ibunya tetapi tidak bisa karena tangan dan kakinya dirantai di lantai itu. Lalu ibunya meminta ia menyelamatkan diri dan meminta ia untuk membalaskan dendam mereka, ujar ibunya. Lalu gadis itu pun pergi melewati lubang rahasia. Serta Wednesday pun mengikutinya dari belakang. Lalu tempat itu pun menghilang dan berganti di dalam hutan di mana gadis itu mendatangi Wednesday dan mengatakan, Joseph tidak akan berhenti sampai mereka binasa. Lalu datanglah Joseph, melihat itu Wednesday kaget dan terjatuh serta sadar kembali. Dan ia mengatakan kepada Ting ia melihat gadis itu yang bernama Goods Adam, yaitu leluhur keluarga Wednesday yang hidup 400 tahun lalu. Lalu Wednesday merasakan ada sesuatu di dekat mereka berdua dan ia pun melihat sekitaran. Tiba-tiba Mosenter itu menampakkan dirinya di hadapan Wednesday, melihat itu Wednesday mengejarnya. Tetapi ia kehilangan jejak dan hanya melihat jejak kakinya, di mana kakinya berubah dari kaki monster menjadi kaki manusia. Melihat itu Wednesday terkejut. Tiba-tiba datanglah Xavier, dan Wednesday menunjukkan kaki monster itu berubah jadi kaki manusia. Saat ia melihat lagi jejak kakinya sudah terhapus oleh hujan. Setelah itu mereka berdua pun pergi. Lalu scene pun berpindah. Di alun-alun kota di mana akan mulainya upacara untuk memperingati hari sejarah yang didirikan oleh Joseph, lalu pertunjukan musik pun ditampilkan. Saat air mancur dikeluarkan dari monumen itu, Ting menghidupkan api, dan membuat monumen itu terbakar. Melihat itu semuanya berlari ketakutan, tetapi Wednesday hanya berdiam dan memainkan musik yang dramatis. Serta kepala sekolah melihatnya dengan tatapan kemarahan. Lalu scene pun berpindah di mana Wednesday dimarahi oleh kepala sekolah, dikiranya Wednesday lah yang membuat kekacauan itu, tetapi Wednesday menyangkalinya bukan dia pelakunya, tetapi nyatanya mereka berdua Ting lah yang merencanakannya dengan menaruh minyak ke dalam monumen itu. Tetapi kepala sekolah tidak ada bukti, tidak bisa menghukumi Wednesday. Lalu scene pun berpindah di mana kakek yang tadi sedang memasang baterai kamera yang ia curi. Tiba-tiba monster itu datang dan menerkam kakek tua itu dengan keadaan kameranya hidup. Dan diperlihatkan Enid sedang bersiap-siap untuk pergi berkencan,
dan diperlihatkan Ibu Asrama rupanya mengetahui lokasi rahasia itu dan masuk ke dalamnya. Serta diperlihatkan juga Ajax yang sedang bersiap-siap juga, tetapi saat ia keluar kamar mandi, ia tidak sengaja melihat cermin dan berubah menjadi batu sementara oleh kekuatan rambunya sendiri. Sedangkan Enid sudah sampai di tempat pertemuan. Dan diperlihatkan juga kepala sekolah merobek gambar ibunya Wednesday saat muda di buku alumni dan membakarnya. Dan diperlihatkan juga hobi guru psikolog Wednesday mengoleksi hewan yang sudah dipermentasikan. Pindah ke Enid. Di lokasi pertemuan yang sudah dijanjikan, Enid marah, kesal karena Ajax tidak kunjung datang. Ia tidak mengetahui bahwa Ajax menjadi batu. Diperlihatkan juga Xavier baru saja keluar dari suatu tempat dan terlihat lehernya terluka. Serta para polisi menemukan kakek tua itu sudah tewas dan mereka menemukan bentuk wajah dari monster tersebut dari kamera.